Waktu saya masih remaja, saya sering bertanya, mengapa daerah di mana saya tinggal banyak anak sakit, kemudian meninggal. Ternyata baru saya tahu bahwa masalah gizi, diare, dan malaria menjadi penyebab utama anak-anak tidak dapat bertahan hidup. Akhirnya saya berpikir, apa yang dapat saya lakukan? Meski saya sudah berusaha sebaik-baiknya menjaga kesehatan anak saya, tetapi masalah umum kesehatan anak di daerah saya belum terselesaikan. Oleh karena itu, saya berpikir, bagaimana saya bisa berbuat sesuatu yang mempengaruhi warga masyarakat untuk melakukan perubahan. Dengan hadirnya suara dan aksi warga negara, membuat saya merasa tidak sendiri. Kini, saya bisa menyuarakan pendapat saya, berpartisipasi, dan melakukan aksi yang kedepannya diharapkan membawa perubahan bagi masalah kesehatan anak-anak di daerah saya melalui suara dan aksi warga negara. Sebagai langkah awal, saya bersama teman-teman yang terlibat dalam program ini melakukan pertemuan sosialisasi suara dan aksi warga negara yang difasilitasi oleh staf Wahana Visi Indonesia, Mitra World Vision. Dalam pertemuan awal, kami lalu memutuskan untuk fokus pada peningkatan pelayanan posyandu. Dalam pertemuan tersebut, dijelaskan langkah dan proses yang harus kami lakukan untuk menjalankan suara dan aksi warga negara ini. Mengapa posyandu? Karena posyandu merupakan upaya pembangunan kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat. Posyandu adalah wadah pemberdayaan masyarakat. Posyandu dapat memberikan pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan anak. Ini satu pendekatan, harus satu proyek. Ini satu pendekatan. Dan ini betul-betul adalah program murni pemberdayaan. Tujuan proyek juga, yaitu posyandu. Kita tidak mengatakan kepada masyarakat itu jangan, kita hanya mau posyandu, tapi kita menerima. Nah, berkaitan dengan kegiatan ini, bagaimana harapan kami ke depannya adalah bagaimana pendekatan ini bisa digunakan oleh proyek-proyek yang lain, sehingga bahwa baik untuk di proyek pendidikan, di proyek ekonomi, di proyek nutrisi, sehingga itu menjadi satu kesatuan di mana peranan advokasinya bisa dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, bagaimana support saya kepada koordinator proyek memastikan bahwa tahapan-tahapan yang ada di dalam pendekatan CVA ini dapat dilakukan secara baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Nah, harapan juga kenapa proyek ini menjadi bagian yang penting di dalam ADPSIKA ini, bahwa diharapkan bahwa proses advokasi ini bisa dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, sehingga program yang telah kita jalankan selama ini bisa berkelanjutan dan masyarakat sendiri yang bisa melakukan itu sendiri, bahwa menjadi kebutuhan dari masyarakat itu bisa terpenuhi oleh penyedia layanannya, seperti pemerintah. Misalnya dalam kaitan ini contohnya adalah bagaimana dengan posyandu, bagaimana dengan sekolah, maupun bagaimana dengan kelompok tani yang sudah ada di masyarakat, dan mereka bisa untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang di posyandu maupun di sekolah dan di kelompok tani bisa berjalan dengan baik. Jadi dengan adanya suatu wadah, yaitu CVI sendiri, supaya kami itu sampai saat ini kami lebih tahu bahwa apa itu penyedia layanan dan apa itu pengguna layanan itu sendiri melalui wadah CVI yang ada. Jadi saya sangat tertarik ke sana. Itu
artinya bahwa kita tidak ada miskomunikasi dengan penyedia layanan dan kebijakan-kebijakan publik yang ada. Apa kita bersuarakan itu betul-betul bahwa itu berguna dan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, sesuai dengan hak dan kewajiban sebagai masyarakat bangsa Indonesia. Kami merasa sangat tergugah dengan adanya CVA ini, sehingga begitu kami pulang kami langsung punya komitmen untuk segera mensosialisasikan keberadaan CVA ini kepada umat, ya, kepada umat yang meliputi 2 desa, yaitu Desa Korbubu dan Desa Kulidetung. Dan ini terjadi di dalam gereja Stasi ini. Kemudian dari situ kami juga teruskan ke desa, ke Posyandu bersama dengan Ibu Bidan dan teman-teman yang lain. Kami coba berbicara tentang CVA ini sendiri. Tujuan kami utama yaitu bahwa kita memampukan keterlibatan warga itu, memampukan, daripada mereka diam-diam saja. Sementara kalau mungkin ada yang mau omong tapi tidak berani, ya kita gali keberanian mereka untuk bisa berbuat sesuatu. Peran saya di dalam pendekatan CVA yang dibangun oleh WVI ini adalah bagaimana menggerakkan masyarakat untuk terlibat aktif di dalam menilai kebijakan publik yang ada di masing-masing sektor, di masing-masing desa. Saya hanya memfasilitasi untuk mencari tokoh-tokoh itu menjadi fasilitator CVA di desa-desa. Tetapi yang memutuskan adalah mereka, masyarakat. Dan bagaimana cara memutuskan siapa-siapa menjadi fasilitator CVA adalah melalui pertemuan warga. Warga masyarakat diberikan kesempatan untuk memilih figur-figur mana yang bisa diandalkan untuk menjadi memperjuangkan hak dan kewajiban masyarakat yang ada di desa. Kami bersama petugas teman-teman fasilitator desa melakukan pendidikan warga di setiap desa. Dan pendidikan warga itu bagaimana kita memampukan keterlibatan mereka untuk memahami tentang yang pertama aturan, kebijakan-kebijakan publik. Kemudian warga juga diberi pemahaman tentang tata pemerintahan yang baik dan benar seperti apa. Kemudian di dalam pendidikan warga juga masyarakat diberi pengetahuan untuk memahami setiap tahapan-tahapan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, kemudian sampai dengan peraturan daerah provinsi, perda kabupaten, kemudian sampai dengan perda tingkat desa. Karena itu pendekatan CVA ini sangat baik untuk memberikan pendidikan warga. Tahun-tahun kemarin kami menggunakan posyandu darurat. Setelah ada bantuan, kami mendapat posyandu yang permanen. Tapi masih ada kekurangan, yakni tidak ada dapur posyandu dan belum adanya MCK. Mengenai PMT, kami swadaya murni, jadi PMT-nya tiap 3 bulan. Belum terlalu bertuntas. Dengan dana yang sekian, dari ADD yang hanya sekian, berapa ya kita? Masalah yang paling mendasarnya apa? Karena perilaku hidup bersihnya belum terlalu merata di setiap rumah tangga, dianggap bahwa itu
kalau Bapak Desa Romo, Kepala Desa Romo, itu kan biasa. Saya berharap setelah kegiatan ini action nyata harus terjadi. Kondisi posyandu kita di wilayah ini belum terlalu memadai sesuai dengan tuntutan program itu. Itu pertama. Yang kedua, juga ada perbaikan tentang mutu pelayanan terhadap masyarakat yang kita layani di posyandu itu seperti apa. Artinya peran aktif dari program ini pun juga nampak di sana. Tadi kita menuntut bahwa pemerintah harus ini semua, tetapi bagaimana kita juga memberikan stimulus dalam bentuk apa saja, sehingga posyandu kita ini semakin hari semakin baik dan menjadi wadah yang betul-betul pusat pelayanan terpadu untuk semua kegiatan. Menyangkut kegiatan hari ini, saya cukup merasa bangga bahwa terbentuk satu forum yang sangat dinamis, di mana ada masyarakat, pemerintahan desa, dan semua elemen masyarakat untuk boleh duduk bersama, melakukan dialog, tukar pengalaman, untuk juga mencari solusi. Karena itu bagi saya ini adalah satu forum, satu kesempatan yang sangat baik untuk boleh menemukan berbagai persoalan dan mencari solusi ke depan. Ke depan, setelah merumuskan berbagai program dan mencarikan solusi, kita berharap semua elemen masyarakat punya komitmen yang sama untuk boleh memperbaiki pelayanan posyandu ke depan secara lebih baik. Tentu dari DPR kita juga akan selalu memperjuangkan kepentingan dengan berbagai dukungan dana yang ada. Saya sangat tertarik dengan kegiatan ini. Saya merasa bahwa dengan adanya kegiatan ini berarti dengan sendirinya kegiatan ini sudah melibatkan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dengan sendirinya, saya merasa bahwa selama ini mungkin kegiatan-kegiatan dilakukan oleh kami yang belum diketahui oleh masyarakat, dapat masyarakat mengetahui. Dengan sendirinya di sini kami bisa saling terbuka, apa saja yang masih kurang dalam pelayanan kami, atau apa saja yang masyarakat belum tahu, bisa kami laksanakan, bisa kami selesaikan bersama tim CVI. Dan kami dapat menemukan jalan keluarnya. Dengan kunjungan-kunjungan selama ini di posyandu, dengan kegiatan CVI yang sudah terjadi, sebetulnya harapan masyarakat bagi peningkatan kapasitas posyandu sendiri, selain kader, tetapi juga katakanlah yang hendak menjadi harapan bersama, yang hendak dicapai ke depan adalah posyandu itu betul-betul satu pos pelayanan yang terpadu. Selama ini fakta posyandu hanya urusan ibu-ibu, balita, dan kader, tapi untuk ke depan posyandu adalah urusan semua orang, semua pihak yang terlibat. Terpadu itu melibatkan banyak pihak, dan posyandu tidak hanya sekedar datang, timbang balita, ukur tinggi badan, berat badan, dan pulang, tapi ke depan posyandu adalah salah satu pos yang paling integral dalam hidup bermasyarakat, yang tidak terpisahkan itu. Banyak kegiatan yang bisa dibuat, entah kita bisa lakukan pos gizi, segala macam, kita bisa kelola itu di posyandu. Suara dan aksi warga negara akan mendorong lahirnya kesadaran kesehatan masyarakat, sekaligus memotivasi timbulnya berbagai terobosan untuk memperbaiki layanan kesehatan, khususnya kesehatan anak dan ibu. Suarakan aspirasimu dan perjuangkan perubahan situasi kesehatan anak dan ibu di wilayahmu. Kami telah coba melakukannya dengan